mahasiswa PPG Daljak tahun 2021 Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Oke, yes, Allahu Akbar. Tepuk prokes. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Indonesia sehat. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini ya, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Baiklah ya, pada hari ini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada, Bu. Jadi semuanya hadir ya, alhamdulillah. Kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, itu yang terpenting. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, terlebih dahulu kalian cek sampah yang ada di sekitar kalian, meja atau kursi, tolong dirapikan tempat duduk kalian. Jika ada sampah, tolong letakkan pada tempatnya atau buang pada tempatnya. Tidak ada, Bu. Oke, baiklah ya. Nah, sekarang persiapkan dulu buku paket, buku tulis kalian. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum Ibu memulai materi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang akan kami capai pada pagi hari ini ya, pembelajaran, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kalian harus capai, yang pertama adalah kalian dapat memahami pengertian beriman kepada hari akhir. Kedua, kalian dapat menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi perilaku beriman kepada hari akhir. Kemudian, kalian dapat membaca dengan tartil dalil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, jadi itulah beberapa tujuan yang harus kalian capai pada materi iman kepada harinya. Ibu akan bertanya dulu pada kalian ya. Ada yang tahu nggak iman kepada
dimatikan untuk kemudian dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya di Ada lagi yang dunia. mungkin menambahkan? Saya Bu, Silakan ada. iman kepada hari akhir, bahwa hari kiamat adalah kehidupan akhirat yang akan dialami seluruh umat manusia, dan hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya tersebut. Dan beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur pada dan berakhir. Sudah? Jadi iman kepada hari akhir adalah merupakan di mana kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa dunia ini atau alam semesta ini akan hancur, karena dunia sifatnya sementara ya, yang kekal adalah akhirat. Tadi pada pertanyaan kedua, macam-macam hari akhir ada berapa? Dua Bu, Silakan Sakira sebutkan. kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat Kubro. Kiamat sugro disebut dengan kiamat apa? Kecil. Kiamat kubro disebut dengan Kiamat besar. Oke, baiklah. Nah, untuk lebih lanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong kalian amati dan perhatikan tampilan slide pada Ibu di depan ya. Dari gambaran video yang kalian lihat ya, yang kalian amati tadi, kira-kira apa yang kalian pikirkan, apa yang ada di benak kalian masing-masing, apa yang terbesit dalam hati kalian, tumbuh dalam rasa, kira-kira apa? Ayo kita Ngeri. takut, ngeri, Mimpi. ya takut, ngeri, merinding, merinding bulu roma ya. Panik. Ya berarti takut, ngeri, panik ya dan sebagainya, itulah gambarannya ya. Jadi jangan, walaupun kita takut ya, tapi jangan menjadikan rasa takut itu momok yang sangat membuat kalian tidak berani keluar ya. Intinya takut itu hal yang sangat wajar. Jadi tidak ada yang menyalahkan, rasa takut itu pasti ada, cuma rasa takut itu dalam batas kewajaran. Tapi kita sebagai makhluk Allah, apalagi umat Islam, kita harus tetap wajib mengimani bahwa akan adanya hari akhir ya, pasti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Mungkin kapan kita tidak ada yang mengetahui, hanya Allah yang tahu. Jadi itulah gambarannya takut, ngeri, seperti kejadian tahun 2018 ya atau 2017 kita mengalami yang namanya apa namanya nih gunung Agung dikatakan mau meletus ya. Nah, apa yang kalian lakukan kan? Panik, kebingungan, sampai mengungsi kemana-mana ya.
kebingungan, panik, takut. Nah, tapi jangan jadikan rasa takut itu hal yang sangat berlebihan ya. Jadi rasa takut itu wajar, tapi tetap kita harus takut kepada Allah. Nah, sebelum itu biar kalian tidak takut, tegang. Nah, rukun iman yang ini merupakan rukun iman yang berapa hari ini? Iya, betul. Rukun iman yang kelima. Iman artinya apa? Percaya atau yakin. Berarti kita harus percaya dan yakin bahwa akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, mungkin dari tayangan video ini, mungkin dari kalian, ada yang mempunyai video atau apa, silakan untuk menampilkan di slide yang akan Ibu sajikan nantinya. Ada yang punya mungkin salah satu dari kalian? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan, Saskia. Silakan ya. Silakan kalian amati ya, di video yang kedua yang dilakukan oleh teman kalian dari kelompok 1 ya, Saskia. Nah, dari video kedua ya, yang ditayangkan oleh temannya, kira-kira ada nggak yang mau bertanya atau mau menyimpulkan dari video ini? Saya, Bu. Ya, silakan Tias. Bahwa bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat seperti yang diterangkan dalam surah Al-Jaljalah. Selanjutnya ada yang menambahkan? Lagi yang menambahkan? Safira? Baiklah ya, bahwa seperti yang disebutkan tadi oleh teman kalian ya. Jadi sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi dulu buat teman-teman kalian yang sudah mau menonton. Kayaknya masih tegang dan masih ada rasa takut ya. Nah, biar kalian tidak tegang dan rasa takut itu hilang dalam diri kalian. Nah, kita terus semangat dulu, silakan berdiri dulu ya, berdiri. Nah, biar menghilangkan rasa tegang kalian. Ikuti gerakan Ibu ya. Ya, Bu. Nah, jadi ikuti gerakan Ibu. Yang pertama, tepuk semangat. Nah, lihat, tepuk semangat. Nah, itu semangat. Nah, udah bisa gerakannya? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Bu akan mulai dari sekarang ya. Tepuk semangat. 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 Nah, oke, terima kasih ya. Silakan untuk kembali. Jadi biar kalian tuh hilang rasa takutnya. Karena lihat video-video yang sangat mengerikan, takut, panik. Nah, jadi biar apa yang ada di dalam terbesit dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, benak kalian, nah biar hilang. Makanya dulu mengatakan biar kalian itu semangat lagi, artinya semangat belajar. Nah, jangan sampai kalian terus-terusan takut sehingga tidak mau menjawab pertanyaan dari gurunya. Oke ya, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, bahwa seperti video-video yang sudah tadi ditayangkan, bahwa bumi akan digoncangkan seperti dalam surat Al-Jaljalah, dan juga seperti gunung-gunung, seperti anak-anak yang berterbangan. Nah, itu juga ada dalam surat Al-Qari'ah ya. Ada mungkin yang mau bertanya lagi atau sudah paham? Sudah. Nah, Ibu lanjutkan pada ini tentang dalilnya. Nah, akan buka paketnya. Apa yang mau membaca dalilnya?
dirinya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Dari dua dalil yang tadi dibaca temannya ya, dalam surat Al-Araf ayat 187 dan Al-Hajj ayat 77. Nah, bahwa penjelasannya adalah bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan terjadi ya. Cuman kita tidak tahu kapan akan terjadi. Hanya Allah ya tahu. Jadi itu ya. Jadi untuk itu Ibu akan tanya dulu, rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Jadi hari kiamat atau hari akhir, nah itu merupakan rukun iman yang berapa? 5. Jadi rukun iman ada 6. Jadi hari kiamat merupakan rukun iman yang ke-5. Nah, dari penjelasan dan tampilan video dan lain sebagainya, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya silakan. bagaimana keadaan manusia pada hari akhir atau hari kiamat? Nah, mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain? Saya Bu, Ya silakan, Rizka. gambaran manusia pada hari akhir atau hari kiamat adalah manusia mengalami kebingungan, panik dan berlari-lari, berusaha mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri. Nah, seperti tampilan dari tadi ya, panik, kebingungan, berlari-lari mau kemana. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi tetap kita harus takut kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya sudah Pak, ada yang mau bertanya lagi? Berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Kalau sudah paham, nah Ibu akan membagikan lembar kerja ya, lembar kerja di mana lembar kerja itu ada 3 kelompok ya. Jadi sesuai dengan tempat duduk ini. Ya, Bu. Ya, oke, baik, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu akan membagikan lembar kerjanya ya. Silakan kalian
perwakilan siapa yang maju masing-masing kelompok. Maju ke depan. Nah, ini hasil kalian ya. Nah, silakan masih kelompok untuk maju ke depan. Untuk presentasi ya, setiap kelompok menjelaskan yang gambar-gambar ada di lembar kerja tersebut ya. Kelompok siapa yang mau maju? Apa mau berurutan atau bebas? Bebas. Bebas. Oke. Dari kelompok 3, ayo silakan. Karina silakan maju ke depan. Apa yang terjadi pada gambar tersebut di atas? Pada gambar di atas telah menunjukkan adanya bencana. Bencana tersebut sama seperti bencana yang akan terjadi pada hari akhir atau hari kiamat. Pada gambar tersebut ada gambar meteor jatuh. Meteor adalah penangkapan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi atau yang biasa disebut dengan bintang jatuh. Jika batu meteor sangat besar tidak habis terbakar di lapisan udara ionosfer, maka akan jatuh ke bumi yang disebut meteorit. Sekarang kelompok 2, silakan. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba. Kelompok 1, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan Saskia. Gambar pertama adalah gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Silakan. Susah? Ya, silakan kembali ke pagi. Oke, silakan ya. Nah, ada yang mau bertanya? Apa sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah, lanjut pada lembar kerja yang kedua. Nah, yang sudah dibagikan, kerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan ya. Ibu minta bantuannya ya untuk menyampaikan ke depan. Silakan ya. Kelompok 1.
Ya, kelompok 1 silakan. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Ya, silakan. Kelompok 1 ada yang menambahkan? Silakan kelompok 2. Hari kiamat adalah hari akhir yang sudah pasti ada dan terjadi, yang mengakhiri hidup manusia di bumi dan harus diyakini kebenarannya oleh semua orang. Nah, mungkin dari kelompok 3 mau menambahkan juga? Ya, silakan Laina. Simpulannya yaitu bahwa hari kiamat adalah kehidupan akhirat yang akan dialami seluruh umat manusia, dan hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya tersebut. Dan beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah bagus ya untuk jawabannya. Jadi di sini Bu akan menambahkan kembali ya untuk iman pada hari akhir, bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang berapa tadi? 5. Nah, jadi iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang mana kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, umat Islam, kita wajib mengimani dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang dan akan terjadi. Tetapi kita sebagai manusia tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Nah, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, tetap yang namanya untuk meningkatkan keimanan kita, yakni dengan menjaga amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh-soleh kita. Nah, pastinya dengan cara mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Apa yang menjadi perintahnya? Nah, pastinya pertama adalah sholat, terus Puasa. terus membantu Orang tua. menghormati dan menghargai Orang lain. orang lain. Nah, jadi itu ya kalian harus tetap meningkatkan keimanan kalian, yakni dengan membekali diri kalian, yakni dengan perbuatan-perbuatan positif atau akhlak terpuji. Nah, sehingga kalian sudah ada bekal. Ketika hari kiamat sudah datang, nah kalian ada bekalnya. Oh, bekal saya ini. Nah, jadi amalan-amalan baik, amalan-amalan positif. Nah, hal-hal positif, akhlak terpuji yang kalian harus lakukan. Nah, jadi itu ya kesimpulannya. Nah, jadi tadi masing-masing kelompok sudah menyimpulkan ya, baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, itu kesimpulannya sudah bagus ya. Nah, tepuk tangan, berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, ini biar kalian lebih semangat lagi ya. Nah, ini semangat menutup buat kalian ya.